Suara ulekan batu yang beradu dengan landasan kayu tua menciptakan ritme monoton di sudut ruangan yang pengap. Di luar, langit Payakumbuh mulai meredup, menyisakan rona jingga yang tertutup jelaga dari tungku-tungku kayu bakar. Aroma santan yang dimasak berjam-jam hingga mengental dan pecah minyak memenuhi udara. Menyesakkan, namun sekaligus memikat. Di tengah kepulan asap tipis yang menari-nari di bawah lampu bohlam 5 watt, sebuah piring tanah liat diletakkan dengan kasar di atas meja kayu yang permukaannya sudah terkelupas dimakan usia. Tangan yang kini gemetar itu bukanlah tangan sembarangan. Kuku-kukunya dirawat sempurna, bersih tanpa noda. Dengan sebuah jam tangan mekanik seharga rumah mewah di pinggiran Jakarta, melingkar di pergelangan tangannya yang kecoklatan. Namun, saat ini, jam tangan itu tampak seperti benda asing yang terdampar di planet yang salah. Sendok aluminium tipis, yang sedikit bengkok di bagian gagangnya. Diambil dengan gerakan kaku. Sepotong daging berwarna gelap, hampir hitam, tergeletak di tengah piring. Ia tidak tampak cantik. Tidak ada hiasan daun peterseli atau saus yang dilukis secara artistik seperti di restoran berbintang di Burj Khalifa. Ini hanyalah bongkahan serat otot sapi yang telah melalui siksaan api selama 8 jam, menyerap setiap tetes rempah hingga ke inti selnya. Satu suapan masuk ke dalam mulut. Detik pertama, hanya ada rasa hangat yang menjalar. Detik ketiga, bumbu-bumbu itu mulai meledak. Lengkuas, serai, bawang merah, dan cabai yang telah terkaramelisasi sempurna mulai menyerang saraf perasa. Detik ketujuh, tekstur daging yang lumer namun tetap berserat itu seolah menceritakan sebuah kisah tentang kesabaran yang ekstrim. Lalu, tepat di detik ke-10, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahu pria tegap itu berguncang. Sebuah isakan kecil, yang awalnya tertahan di tenggorokan, pecah begitu saja. Bulir bening pertama jatuh, meluncur melewati pipinya yang tegas, dan mendarat tepat di atas sisa bumbu rendang di piringnya. Ia tidak menyeka air mata itu. Ia justru membiarkannya mengalir, seolah-olah bendungan emosi yang telah ia bangun selama puluhan tahun di balik tembok istana kaca di Dubai runtuh hanya karena satu gigitan masakan desa. Orang-orang di kedai kecil itu terdiam. Ibu tua pemilik kedai, yang jemarinya legam terkena asap tungku, hanya berdiri di pojok sambil menyeka tangannya ke celemek kusam. Tidak ada rasa kaget di wajahnya, hanya sebuah tatapan yang dalam, seolah ia sudah tahu bahwa masakan ini bukan sekedar makanan, melainkan sebuah cermin. Mengapa seorang pria yang memiliki segalanya, yang bisa membeli ribuan hektar tanah di negeri ini hanya dengan sekali jentikan jari, justru hancur di depan sepiring rendang seharga Rp30.000? Apa yang ia temukan di dalam hitamnya bumbu itu yang tidak bisa ia temukan di dalam tumpukan emasnya? Keheningan di kedai itu terasa mencekam. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik kebun singkong di belakang bangunan. Di atas meja, sebuah ponsel mahal terus bergetar, menampilkan nama-nama besar dari dunia korporat internasional. Namun pemiliknya sama sekali tidak menoleh. Ia hanya menunduk, menatap kosong ke arah piring, sementara air matanya terus mengucur deras. Ini bukan sekedar rasa pedas atau gurih. Ini adalah rasa kehilangan yang tiba-tiba ditemukan kembali. Ini adalah rasa sakit dari sebuah kejujuran yang selama ini disembunyikan di bawah lapisan setelan jas desainer ternama. Di ruangan kecil yang hanya beralaskan semen kasar ini, sang pangeran tidak lagi merasa seperti penguasa. Ia merasa seperti seorang musafir yang baru saja menemukan pintu pulang setelah tersesat selama seumur hidup di dalam labirin kemewahan yang hampa. Dunia di luar sana mungkin mengenalnya sebagai sosok yang tak tersentuh, dingin, dan penuh perhitungan. Namun di sini, di bawah temaram lampu desa dan aroma kayu bakar, ia hanyalah seorang manusia yang sedang terluka, yang baru saja disembuhkan oleh kesederhanaan yang paling murni. Kilatan cahaya dari layar ponsel yang tergeletak di meja kayu itu tampak seperti anomali di tengah kegelapan kedai.
Di sana, di balik kaca safir yang anti gores, lusinan pesan mendesak muncul tanpa henti. Permintaan persetujuan akuisisi, jadwal pertemuan dengan Menteri Energi, hingga undangan pesta eksklusif di atas dek kapal pesiar di Monaco. Semua itu adalah bagian dari rutinitas yang seharusnya menjadi napas bagi pria yang kini masih menunduk lesu di depan piring tanah liatnya. Jauh sebelum lidahnya menyentuh serat daging rendang yang menghancurkan pertahanan mentalnya, kehidupan pria ini adalah sebuah mahakarya presisi. Di Dubai, dunianya terbuat dari marmer Italia yang selalu dingin, aroma kayu oud seharga ribuan dolar yang memenuhi setiap sudut ruangan, dan keheningan yang mahal. Segalanya tersedia sebelum ia sempat menginginkannya. Pelayan-pelayan berseragam rapi akan bergerak tanpa suara, mengantisipasi setiap kebutuhannya, seolah-olah ia adalah pusat gravitasi dari galaksi kecil bernama kekuasaan. Namun, di balik dinding-dinding emas itu, terdapat sebuah kehampaan yang mencekik. Kemewahan yang absolut ternyata memiliki efek samping yang mematikan. Ia membunuh rasa syukur. Ketika semua makanan adalah hidangan terbaik dari koki bintang 3 Michelin, rasa menjadi datar. Ketika setiap keinginan terpenuhi secara instan, usaha menjadi tidak relevan. Pangeran ini, sebut saja dia dengan nama yang sering dibisikkan dengan rasa hormat di koridor bursa saham, Khalid, merasa jiwanya perlahan berubah menjadi fosil di dalam sebuah sangkar yang sangat indah. Titik baliknya terjadi pada suatu sore di balkon apartemennya yang menghadap ke arah Palm Jumeirah. Ia melihat seorang pekerja konstruksi dari kejauhan, duduk di atas balok baja yang tinggi, memakan sepotong roti kering dengan lahap di bawah terik matahari. Ada sebuah binar di mata pekerja itu. Sebuah kepuasan yang tidak pernah Khalid rasakan meskipun ia baru saja menutup kontrak miliaran dolar. Lalu, muncullah sebuah cerita lama. Seorang mantan pengasuhnya, seorang wanita tua dari tanah Minangkabau yang telah bekerja di istana keluarganya selama 3 dekade, pernah membisikkan sesuatu sebelum ia pulang ke Indonesia untuk masa pensiunnya. "Di tempat saya, Tuan Muda," ucap wanita itu dengan suara parau. "Ada makanan yang dimasak dengan kesabaran luar biasa. Ia tidak bisa dipaksa. Jika kau terburu-buru, ia akan hambar. Jika kau marah, ia akan pahit. Ia adalah rasa dari waktu yang dihabiskan untuk mencintai." Kata-kata itu menghantuinya. Mencintai melalui waktu. Di dunia Khalid, waktu adalah komoditas yang dijual, dibeli, dan dikompres demi efisiensi. Tidak ada yang memberikan waktu untuk hal sesederhana memasak jika itu tidak mendatangkan keuntungan finansial. Maka, rencana pelarian itu disusun. Bukan pelarian dengan pengawalan ketat atau protokol diplomatik. Ia meninggalkan Dubai dengan paspor yang paling jarang ia gunakan, memakai pakaian yang tidak menonjolkan logo desainer, dan mendarat di Jakarta hanya sebagai seorang turis asing biasa yang tampak sedikit bingung. Dari sana, ia membiarkan dirinya hilang ke arah barat, menuju jantung Sumatera, mengikuti aroma rempah dan cerita tentang sebuah masakan yang konon bisa menyembuhkan jiwa yang kering. Khalid tidak mencari pantai yang indah atau resor mewah yang identik dengan foto-foto di majalah travel. Ia mencari sesuatu yang tidak bisa ia beli di Dubai. Sebuah kebenaran yang jujur. Ia sengaja naik bus umum yang bergetar hebat saat menanjak perbukitan, membiarkan debu jalanan menempel di kulitnya yang biasanya selalu bersih, dan merasakan bagaimana rasanya menjadi kecil di hadapan alam Indonesia yang liar dan hijau. Hingga akhirnya, perjalanannya membentur dinding realitas di kedai kecil milik ibu tua ini. Disinilah, sangkar emas itu benar-benar hancur. Bukan oleh kekuatan besar, melainkan oleh kelembutan bumbu rendang yang seolah-olah berbisik di telinganya. "Kau telah berlari terlalu jauh, Nak. Berhentilah sejenak dan rasakan kembali bagaimana rasanya menjadi manusia." Air mata yang jatuh ke piring itu bukan hanya air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Khalid tidak perlu menjadi seorang pangeran. Di kedai yang pengap ini, ia hanyalah seorang pria yang sedang lapar. Bukan hanya lapar akan makanan,
tapi lapar akan makna hidup yang selama ini terkubur di bawah tumpukan emas. Asap dari balik tirai bambu yang kusam itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia merayap keluar, melilit tiang-tiang kayu penyangga kedai, dan meninggalkan jejak jelaga hitam yang menebal di langit-langit. Di sana, di sebuah ruangan sempit yang lebih mirip gua daripada dapur, sebuah ritual purba sedang berlangsung. Tidak ada tombol digital, tidak ada sensor suhu laser, dan tidak ada pengatur waktu otomatis. Hanya ada sebongkah batu besar yang disusun melingkar, melindungi bara api yang merah membara dari kayu-kayu karet yang berderak kepanasan. Khalid menggeser duduknya, mengabaikan debu yang menempel di celana kainnya yang mahal. Matanya terpaku pada sosok ibu tua yang tadi menghidangkan makanan untuknya. Wanita itu kini kembali ke posisinya semula. Duduk di atas bangku kecil yang rendah, memegang sebuah pengaduk kayu panjang yang ujungnya sudah menghitam. Tangannya bergerak dalam ritme yang konstan. Srek, srek, srek. Cairan kental berwarna kuning pucat di dalam kuali besar itu perlahan berubah. Ia berbuih, meletup-letup kecil seperti kawah vulkanik mini, mengeluarkan aroma gurih yang begitu pekat hingga terasa bisa dikunyah. Ibu itu tidak menunjukkan raut wajah lelah, meskipun peluh membasahi keningnya yang keriput. Matanya hanya menatap ke dalam kuali dengan ketenangan yang menghujam. Di Dubai, 8 jam adalah waktu yang cukup bagi seorang pialang saham untuk menghancurkan sebuah perusahaan, atau bagi seorang arsitek untuk merancang lantai tambahan pada gedung pencakar langit. 8 jam adalah kecepatan, efisiensi, dan hasil. Namun di sini, di depan tungku tua ini, 8 jam hanya berarti satu hal, pengabdian pada rasa. Kenapa tidak menggunakan kompor gas? Suara Khalid terdengar serak, memecah kesunyian di antara suara kayu yang patah terbakar. Ibu itu tidak menoleh segera. Ia menunggu satu putaran pengaduk lagi sebelum menjawab dengan suara yang lembut namun mantap. Api kayu punya nyawa, Nak. Ia tidak hanya memanaskan, ia memberi aroma. Gas itu cepat, tapi ia tidak punya kesabaran. Rendang ini, dia tidak suka dipaksa. Kalau kau paksa dia cepat matang dengan api besar, dia akan melawan. Dagingnya akan keras, bumbunya akan pahit. Wanita itu kemudian berhenti sejenak, menatap Khalid untuk pertama kalinya dengan mata yang jernih, seolah bisa melihat langsung ke balik topase jiwanya yang sedang kacau. Manusia sekarang banyak yang seperti kompor gas. Ingin semuanya cepat, ingin semuanya langsung jadi. Akhirnya hatinya keras dan hidupnya pahit. Kalimat itu menghantam Khalid lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia teringat pada ruang-ruang rapat di Dubai yang dingin, di mana keputusan diambil dalam hitungan detik, di mana orang-orang dibuang jika mereka dianggap terlalu lambat, dan di mana kesuksesan diukur dari seberapa banyak waktu yang bisa dikompres. Di depan tungku ini, Khalid menyadari betapa miskinnya ia selama ini. Ia memiliki segalanya, namun ia tidak memiliki kesabaran untuk menikmati satu momen pun. Hidupnya adalah rangkaian tujuan tanpa pernah merasakan perjalanan. Ia selalu mengejar matangnya, namun melewatkan proses memasaknya. Ia mendekat, merasakan hawa panas dari bara api yang menyengat kulit wajahnya. Jelaga mulai mengotori kemeja putihnya yang berbahan katun Mesir terbaik. Namun ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang nyata. Bukan pendingin ruangan yang steril, melainkan panasnya api. Bukan aroma parfum sintetis, melainkan bau kayu terbakar dan santan yang terkaramelisasi. Tungku tua itu bukan sekedar alat masak. Baginya, itu adalah sebuah altar. Tempat di mana ego seorang pangeran dibakar perlahan-lahan, seperti serat daging yang dipaksa menyerah oleh rempah-rempah. Di dalam asap yang menyesakan itu, Khalid mulai melihat bayangan dirinya yang lain. Seorang pria yang tidak lagi berlari. Seorang pria yang berani berhenti dan menunggu hingga rasanya benar-benar meresap. Rasa pedas yang tertinggal di ujung lidah itu perlahan berubah menjadi denyut hangat yang menjalar ke pangkal tenggorokan. Bukan rasa pedas cabai yang membakar tanpa ampun,
melainkan hangatnya jahe dan lengkuas yang meresap pelan ke dalam darah. Di tengah keheningan kedai yang kini hanya diisi oleh suara jangkrik dan gesekan daun pisang di luar jendela, sebuah pintu di dalam ingatan Khalid yang selama puluhan tahun terkunci rapat, tiba-tiba terbuka sedikit. Bayangan sebuah lorong sempit di balik dapur utama istana di Dubai muncul begitu saja. Lorong itu adalah wilayah terlarang bagi seorang pangeran kecil. Di sana, udaranya tidak sedingin ruang tamu kerajaan yang dipenuhi pendingin udara bertenaga tinggi. Udara di lorong itu hangat, lembab, dan berbau rempah yang asing bagi hidung seorang bangsawan Arab. Di ujung lorong itu, seorang wanita tua bersimpuh di atas lantai, membelakangi pintu. Ia tidak mengenakan sutra, melainkan kain batik kusam yang sudah pudar warnanya. Namanya Fatimah, pengasuh yang didatangkan dari sebuah desa terpencil di Sumatera. Khalid kecil, yang saat itu baru berusia 7 tahun, sering melarikan diri dari meja makan panjang yang dipenuhi hidangan perak dan porselen putih. Baginya, makanan di meja itu terasa mati, hambar. Hanyalah tumpukan protein dan karbohidrat yang disajikan tanpa nyawa oleh pelayan-pelayan yang tidak berani menatap matanya. "Kemarilah Tuan Muda," bisik Fatimah saat itu, tanpa perlu menoleh. Ia seolah bisa merasakan kehadiran Khalid hanya dari suara napasnya. Di tangan Fatimah, ada sebuah piring plastik kecil berisi nasi putih hangat dan secuil daging hitam yang aromanya sangat mirip dengan apa yang Khalid makan saat ini. Wanita itu menyuapinya dengan tangan langsung, tanpa sendok perak, tanpa protokol. Jari-jari Fatimah yang kasar namun lembut menyentuh bibirnya. Itu adalah momen pertama kali Khalid merasakan apa yang disebut dengan keamanan. Bukan keamanan yang dijaga oleh tentara bersenjata di gerbang istana, melainkan keamanan yang diberikan oleh seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Daging hitam itu, rendang yang diselundupkan Fatimah dari dapurnya sendiri, adalah satu-satunya benda yang terasa nyata di tengah dunia kristal yang palsu. Namun, dunia kristal itu kemudian menghancurkannya. Ibunya, sang permaisuri yang dingin dan terobsesi pada citra kerajaan, menemukan ritual rahasia itu. Fatimah dipulangkan ke Indonesia dalam waktu kurang dari 24 jam. Tidak ada perpisahan, tidak ada pelukan terakhir. Hanya sebuah kamar kosong yang berbau rempah, dan seorang anak kecil yang tiba-tiba merasa kehilangan separuh jiwanya. Sejak hari itu, Khalid berhenti bertanya tentang rasa. Ia belajar menjadi robot yang efisien. Ia menelan semua kemewahan yang disuapkan padanya. Namun, hatinya perlahan membatu. Ia membangun gedung-gedung tertinggi karena ia sendiri merasa kecil di dalam hati. Ia mengumpulkan kekayaan luar biasa karena ia merasa miskin akan kasih sayang. Kini, di kedai kecil di Tanah Minang ini, saat lidahnya kembali menyentuh rasa yang sama, batu di hatinya retak. Rendang ini bukan sekedar makanan. Ia adalah sebuah kapsul waktu. Ia membawa kembali aroma keringat Fatimah, suara parau nyanyian pengantar tidurnya, dan rasa hangat dari jemari yang penuh cinta. Ternyata selama puluhan tahun ini, Khalid tidak sedang melarikan diri dari Dubai. Ia sedang mencari Fatimah. Ia sedang mencari kembali kepingan dirinya yang tertinggal di piring plastik kecil di lorong sempit itu. Ia menyadari bahwa semua emas di Dubai tidak akan pernah bisa menggantikan satu suapan tulus dari tangan seorang ibu yang memasak dengan sabar. Air mata yang tadi jatuh kini mulai mengering, meninggalkan bekas asin di pipinya. Khalid menatap tangannya sendiri. Tangan yang biasanya menandatangani kontrak jutaan dolar, dan merasa tangan itu sangat kosong. Ia memiliki dunia di bawah kakinya. Namun, ia tidak memiliki siapapun yang akan menyuapinya dengan rasa cinta seperti ini lagi. Rasa rendang itu mulai memudar di mulutnya. Namun memorinya justru semakin tajam, menyakitkan, dan tak terhindarkan. Satu bakul anyaman bambu terletak di sudut meja, berisi rimpang-rimpang tanah yang masih berlumuran sisa bumi. Kunyit yang kuning pekat, lengkuas yang keras membatu, jahe yang beruas-ruas, hingga cabai merah yang mulai layu namun tetap menyimpan api di dalamnya.
Di sampingnya, butiran cengkeh dan kayu manis menebarkan aroma kering yang tajam, bersaing dengan tumpukan bawang yang kulit arinya tipis seperti kertas perkamen tua. Khalid mendekat. Jemarinya yang biasanya hanya menyentuh layar kaca atau permukaan meja marmer, kini meraba permukaan kasar lengkuas. Ada sensasi dingin dan purba yang merambat ke telapak tangannya. Di dunianya, segalanya adalah produk akhir. Ia melihat gedung yang sudah berdiri. Ia melihat angka yang sudah dijumlahkan. Ia melihat makanan yang sudah tersaji indah di atas porselen. Ia hampir tidak pernah melihat awal mula dari segala sesuatu. "Semua ini harus dihancurkan, Nak." Suara ibu tua itu terdengar di tengah kepulan uap santan. Ia tidak berhenti mengaduk, namun matanya seolah sedang membaca pikiran Khalid. Ibu itu menunjuk ke arah ulekan batu yang besar. "Cabai harus digiling sampai halus, bawang harus ditumbuk sampai lumat, jahe dan lengkuas harus dipukul sampai pecah. Mereka harus kehilangan bentuk aslinya, harus hancur dari ego masing-masing. Baru bisa menyatu menjadi bumbu yang enak." Khalid tertegun. Ia menatap rempah-rempah itu dan melihat sebuah metafora yang menyakitkan tentang hidupnya sendiri. Di Dubai, semua orang berjuang untuk menjadi yang paling menonjol. Setiap gedung ingin menjadi yang tertinggi. Setiap pengusaha ingin namanya terpampang di puncak daftar orang terkaya. Semua orang mempertahankan bentuk dan identitas mereka dengan sangat keras kepala. Kalau kunyit tetap ingin jadi kunyit yang keras, atau cabai tidak mau hancur karena takut sakit, maka rendang ini tidak akan pernah ada. Lanjut ibu itu sambil menambahkan sejumput garam. Bumbu ini adalah tentang pengorbanan. Mereka setuju untuk menghilang, setuju untuk tidak lagi dikenali secara individu, demi menciptakan rasa yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Itulah yang kami sebut dengan keikhlasan dalam rasa. Keikhlasan. Kata itu berputar-putar di kepala Khalid seperti badai pasir yang tiba-tiba datang. Selama ini, ia membangun kerajaan bisnisnya dengan cara menginjak orang lain, memastikan identitasnya sebagai pangeran tetap utuh dan tak tersentuh. Ia tidak pernah mau hancur untuk orang lain. Ia tidak pernah mau larut dalam penderitaan bawahannya. Ia selalu menjaga jarak agar bentuknya tetap sempurna. Namun, di dalam kuali besar itu, ia melihat filosofi kepemimpinan yang jauh lebih tinggi daripada apa yang diajarkan di sekolah bisnis manapun. Rendang adalah sebuah simfoni dari mereka yang bersedia hancur. Daging sapi yang keras pun akhirnya harus menyerah, melunak, dan membiarkan pori-porinya diisi oleh rempah yang sudah kehilangan bentuk itu. Ia mengambil satu butir kapulaga, menekannya di antara ibu jari dan telunjuk hingga pecah. Aroma wangi yang kuat langsung menyeruak. Ternyata, keindahan sejati baru keluar setelah ada sesuatu yang pecah. Kebahagiaan sejati baru muncul setelah ego dihancurkan. Khalid menatap tangannya yang kini kotor oleh debu rempah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa jijik. Ia justru merasa terhubung dengan bumi. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga bentuk luar hidupnya, sementara bagian dalamnya kosong tanpa rasa. Ia memiliki wadah yang berlapis emas, namun tidak ada bumbu yang menyatukan segalanya di dalamnya. Di dapur yang pengap dan gelap itu, labirin rempah ini perlahan menuntunnya keluar dari labirin kesombongannya sendiri. Ia mulai mengerti mengapa rendang ini begitu hitam dan pekat. Itu bukan karena gosong, tapi karena setiap bumbu telah memberikan seluruh nyawanya ke dalam sana, hingga tidak ada lagi yang tersisa bagi diri mereka sendiri. Gemuruh guntur yang rendah menggetarkan fondasi kedai, disusul oleh suara rintik hujan pertama yang menghantam atap seng dengan bunyi seperti ribuan kuku yang menari liar. Udara yang tadinya pengap dan panas tiba-tiba mendingin, membawa aroma tanah basah, petrikor, yang menusuk hidung, bercampur dengan uap rendang yang masih setia mengepul. Di luar sana, pepohonan pisang meliuk-liuk tertiup angin kencang, seolah-olah alam sedang melakukan ritual pembersihan. Di atas meja kayu yang retak, layar ponsel Khalid kembali menyala. Kali ini bukan sekedar pesan teks.
Sebuah panggilan video masuk dari ayahnya, sang patriark, pria yang suaranya bisa menggerakkan gunung-gunung uang di semenanjung Arab. Nama Sultan terpampang dengan huruf-huruf yang tampak terlalu tajam dan dingin di tengah kehangatan dapur ini. Khalid menatap layar itu. Di pantulan kaca ponsel, ia melihat bayangan seorang pria yang hampir tidak ia kenali. Rambutnya yang biasanya ditata dengan pomade mahal kini berantakan dan sedikit lepek karena keringat. Kemeja putihnya ternoda jelaga hitam di bagian lengan, dan ada bekas kuning kunyit yang membekas di ujung kuku-kukunya. Wajahnya tidak lagi menampilkan aura penguasa dunia. Ia tampak rapuh. Tampak seperti manusia biasa yang baru saja dihancurkan oleh rasa rindu. Ponsel itu terus bergetar. Bergeser perlahan di atas meja seolah-olah ingin melarikan diri dari pemiliknya. "Kau tidak akan menjawabnya?" tanya ibu tua itu tanpa mengalihkan pandangan dari kuali. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan yang semakin deras. "Orang-orang di sana pasti sedang mencarimu. Dunia tempatmu berasal. Mereka tidak suka kehilangan kendali atas dirimu." Khalid tidak menyentuh ponsel itu. Ia merasa seolah-olah benda kecil itu adalah bom waktu, yang jika ia sentuh, akan meledakannya kembali ke dalam rutinitas yang hampa. Di layar itu, ayahnya mewakili semua hal yang seharusnya ia banggakan. Kekuasaan, warisan, dan keabadian nama keluarga. Namun, di sini, di bawah guyuran hujan tropis yang tak kenal ampun, semua itu terasa seperti debu. "Di sana, saya adalah sebuah fungsi, Ibu." Suara Khalid terdengar berat, nyaris berbisik. "Saya adalah angka di neraca perdagangan. Saya adalah wajah di sampul majalah. Tapi di sini, saat memakan masakanmu, saya merasa menjadi manusia yang punya darah dan air mata. Saya tidak tahu mana yang nyata." Hujan semakin lebat, menciptakan dinding air yang mengisolasi kedai itu dari dunia luar. Listrik tiba-tiba padam. Hal yang biasa di pelosok desa saat badai. Meninggalkan ruangan hanya diterangi oleh bara api dari tungku yang merah membara. Cahaya oranye itu menari-nari di dinding, menciptakan bayangan raksasa yang tampak seperti hantu-hantu masa lalu. Ponsel itu akhirnya berhenti bergetar. Layarnya gelap. Keheningan yang menyusul setelahnya terasa lebih menyesakkan daripada suara hujan. Khalid merasa identitasnya terkoyak. Separuh dirinya ingin segera mengambil ponsel itu, memesan jet pribadi, dan kembali ke kenyamanan yang pasti. Namun, separuh lainnya, bagian yang baru saja terbangun oleh rasa rendang, menolak untuk bergerak. Ia merasa seperti sepotong daging yang sedang berada di tengah kuali, sedang dipaksa melepaskan semua tekstur lamanya agar bisa menyatu dengan bumbu-bumbu kehidupan yang baru. "Identitas itu bukan apa yang orang katakan tentangmu, Nak." Ibu tua itu berbicara lagi. Suaranya terdengar seperti bisikan alam semesta di tengah kegelapan. "Identitas itu adalah apa yang kau rasakan saat kau sendirian di kegelapan seperti ini. Apakah kau merasa cukup? Atau kau merasa perlu emas untuk menambah lubang di hatimu?" Khalid menunduk. Ia meraba dadanya yang berdenyut kencang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang memimpin sebuah kerajaan. Ia sedang dijajah olehnya. Ia sedang diperbudak oleh persepsi orang lain tentang siapa dirinya seharusnya. Di bawah hujan yang menderu, di tengah kegelapan yang hanya diterangi bara api, sang pangeran merasa sangat telanjang. Tidak ada mahkota, tidak ada tahta. Hanya ada seorang pria yang sedang gemetar, menyadari bahwa hidup yang ia jalani selama 30 tahun terakhir mungkin hanyalah sebuah kebohongan yang sangat mahal. Bunyi deburan air hujan yang menghantam tanah berlumpur di depan kedai mendadak kalah oleh ketukan keras pada pintu kayu yang sudah lapuk. Sesosok pria parubaya dengan caping bambu yang hancur di sisi kiri masuk dengan terengah-engah. Napasnya pendek, bajunya kuyup, dan wajahnya menyiratkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. "Mak, pohon beringin di ujung jalan roboh, menimpa atap rumah Sultan.
Anaknya masih di dalam, kaki terjepit kayu. Suara pria itu serak, beradu dengan suara petir yang kembali menggelegar. Ibu tua itu meletakkan pengaduk kayunya. Untuk pertama kalinya, gerakannya yang konstan selama berjam-jam terhenti. Ia menatap ke arah Khalid, lalu ke arah pria itu. Bawa tali tambang dan obor. Kita ke sana sekarang. Insting Khalid bekerja secara otomatis. Di dunianya, krisis adalah tentang logistik dan pendanaan. Ia merogoh saku kemejanya, mengeluarkan dompet kulit buaya yang berisi tumpukan uang kertas bernominal besar dan kartu kredit berwarna emas yang tak terbatas limitnya. Berapa yang kalian butuhkan? Panggil tim penyelamat profesional. Sewa alat berat dari kota terdekat. Saya akan tanggung semua biayanya. Ucap Khalid dengan nada memerintah yang biasanya membuat semua orang berlari mematuhi perintahnya. Cepat, jangan buang waktu. Berapapun harganya, saya bayar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh skema bisnis manapun di Dubai. Pria pembawa kabar itu tidak segera menyambar uang tersebut. Ia justru menatap Khalid dengan tatapan yang sangat aneh. Bukan benci, bukan syukur, melainkan sebuah rasa kasihan yang mendalam. Ia menoleh ke arah ibu tua, seolah-olah sedang menanyakan apakah pria asing di depannya ini sedang kehilangan akal sehatnya. Keheningan yang mencekam menyelimuti dapur itu selama beberapa detik. Hanya suara bara api yang tersisa di tungku yang terdengar berderak. "Tuan," ucap pria itu pelan, suaranya dingin namun bergetar. "Alat berat tidak bisa masuk ke jalan setapak kami yang sedang banjir. Tim penyelamat kota butuh 3 jam untuk sampai ke sini lewat perbukitan. Kami tidak butuh uangmu sekarang. Kami butuh tangan untuk mengangkat kayu. Kami butuh bahu untuk menopang atap yang hampir runtuh." Ibu tua itu menatap tangan Khalid yang masih memegang tumpukan uang. "Simpan kertas-kertas itu, nak. Di sini, saat nyawa sedang dipertaruhkan, emasmu tidak lebih berguna daripada lumpur di luar sana. Kau ingin membantu? Maka turunlah. Kotorkan tanganmu. Rasakan beratnya beban orang lain dengan punggungmu sendiri." Khalid terpaku. Tangannya yang memegang uang perlahan turun. Terasa sangat berat seolah-olah ia sedang memegang batu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Kekuasaan mutlaknya ditolak secara halus namun telak. Ia menyadari sebuah kesalahan persepsi yang fatal. Ia mengira martabat dan keselamatan bisa dibeli dengan efisiensi. Ia menatap ke arah kuali rendang yang kini ditinggalkan tanpa pengawas. Rendang itu masih membutuhkan waktu untuk menjadi hitam sempurna. Namun, pemiliknya lebih memilih meninggalkan hartanya demi seorang tetangga yang sedang tertimpa musibah. Tanpa berkata-kata lagi, Khalid melangkah maju. Ia melepaskan jam tangan mahalnya, meletakkannya begitu saja di atas meja kayu yang basah, dan menggulung lengan kemeja putihnya yang bermerek desainer ternama. Ia keluar menembus tirai hujan yang dingin, mengikuti 2 orang asing itu menuju kegelapan yang penuh bahaya. Lumpur cair langsung meresap ke dalam sepatu kulitnya yang seharga ribuan dolar. Dinginnya hujan menusuk hingga ke tulang, namun ada sesuatu yang hangat mulai membara di dadanya. Krisis ini bukan tentang menyelamatkan seorang anak, melainkan ujian tentang apakah ia masih bisa menjadi manusia tanpa atribut pangeran yang selama ini melindunginya. Ia berlari di tengah badai, terjatuh, bangun lagi dengan pakaian yang kini penuh tanah, mengejar bayangan lampu obor di kejauhan. Di saat itulah, Khalid menyadari bahwa kesabaran yang sesungguhnya bukanlah tentang menunggu masakan matang, melainkan tentang bertahan di saat duniamu yang megah runtuh dan kau dipaksa menjadi sama rendahnya dengan tanah. Dinginnya lumpur yang mulai mengering di sela-sela jari memberikan sensasi kaku yang asing. Kemeja putih seharga ribuan dolar itu kini tak lebih dari seonggok kain perca berwarna coklat tua, robek di bagian bahu setelah digunakan untuk menahan runtuhan kayu beringin tadi. Di teras rumah panggung yang sederhana, Khalid duduk bersila, membiarkan kakinya yang lecet bersentuhan langsung dengan lantai papan yang kasar. Di sampingnya, seorang anak kecil yang tadi terjepit, kini kakinya sudah dibalut kain bersih,
tertidur lelap dengan napas yang teratur. Siapakah aku jika semua angka di rekening itu mendadak menjadi 0? Pertanyaan itu muncul tanpa diundang, berputar di antara uap teh hangat yang disuguhkan oleh ayah si anak. Tidak ada kamera media yang meliput keberaniannya. Tidak ada laporan tahunan yang mencatat investasi sosialnya. Yang ada hanyalah rasa nyeri di otot bahu dan kehangatan yang menjalar dari segelas teh tubruk berpemanis gula aren. Ponsel di saku celananya kembali bergetar. Kali ini bukan sekedar panggilan, tapi serentetan notifikasi darurat. Harga saham perusahaan keluarganya dikabarkan bergejolak karena menghilangnya sang pewaris utama secara misterius. Spekulasi bermunculan di Bursa Efek London hingga New York. Dunia kristal miliknya sedang mengalami retakan besar karena ketidakhadirannya. Khalid mengeluarkan benda tipis itu. Layarnya retak akibat benturan saat ia menggendong anak tadi keluar dari reruntuhan. Ia menatap wajahnya sendiri di pantulan layar yang gelap. Wajah yang kotor oleh tanah. Namun, matanya memancarkan ketenangan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Diam. Ia tidak menekan tombol hijau untuk menjawab panggilan balik dari asisten pribadinya. Sebaliknya, jarinya bergerak mantap menuju tombol daya. Ia menahannya selama beberapa detik hingga layar itu benar-benar mati. Menjadi hitam legam seperti bumbu rendang di kedai tadi. Dengan satu gerakan tenang, ia meletakkan ponsel itu di atas meja kayu. Membiarkannya tergeletak di sana seolah-olah itu adalah artefak dari peradaban yang sudah ia tinggalkan. "Tuan tidak ingin mengabari keluarga?" tanya pria pemilik rumah. Suaranya pelan penuh rasa hormat. Ia masih tidak tahu siapa pria asing ini sebenarnya. Namun ia tahu pria ini telah mempertaruhkan nyawa untuk anaknya. Khalid menggeleng perlahan. "Keluarga saya, mereka sedang sibuk menjaga dunia yang tidak nyata. Di sini saya baru saja menemukan apa yang nyata. Mungkin aku tidak pernah benar-benar pulang ke Dubai selama ini. Atau mungkin aku baru saja sampai di rumah yang sesungguhnya." Pikiran itu membuatnya tersenyum tipis. Penolakan ini bukan tentang kebencian pada kekayaan atau tanggung jawab, melainkan sebuah proklamasi kemerdekaan jiwa. Ia menyadari bahwa tahta yang selama ini ia duduki hanyalah sebuah kursi yang memisahkan dirinya dari tanah. Dan di tanah Sumatera yang basah ini, ia merasa lebih tinggi daripada saat ia berdiri di puncak Burj Khalifa. Ia melihat tangannya yang gemetar karena kelelahan fisik, namun batinnya terasa sangat kokoh. Di Dubai, ia adalah raja yang kesepian. Di sini, ia adalah manusia yang berguna. Ia menatap ke arah kegelapan hutan di depannya, menyadari bahwa ia tidak lagi butuh pengawal untuk merasa aman. Ia cukup butuh sebuah tujuan yang tulus dan sepiring makanan yang dimasak dengan cinta untuk merasa utuh. UAP panas yang naik dari permukaan aspal jalanan setapak yang mulai mengering menciptakan fatamorgana tipis di udara. Suara gesekan sapu lidi yang menyapu sisa-sisa daun basah di halaman kedai menjadi satu-satunya musik latar yang menemani keheningan. Di atas meja kayu, piring tanah liat itu kembali hadir. Namun kali ini, isinya bukan lagi potongan daging yang asing, melainkan hasil akhir dari penantian panjang semalam. Rendang itu kini benar-benar hitam, berminyak pekat, dengan aroma yang begitu dalam hingga seolah meresap ke dalam pori-pori kulit. Khalid duduk dengan tenang, mengenakan sarung pinjaman milik warga desa dan kaos oblong putih sederhana. Kemeja desainernya telah menjadi kenangan di pojok ruangan, hancur oleh lumpur dan pengabdian. Ia menatap potongan daging itu. 8 jam api kayu bakar, ribuan adukan tangan, dan 1 malam penuh badai telah mengubah segalanya. Suapan pertama diambil menggunakan tangan langsung, seperti yang dilakukan Fatimah puluhan tahun lalu, seperti yang dilakukan warga desa saat menyelamatkan anak kecil tadi malam. Apakah kebahagiaan memang sesederhana kepuasan setelah memberikan segalanya? Rasa itu meledak di mulutnya. Kali ini tidak ada air mata yang dramatis. Yang ada hanyalah sebuah senyuman tipis yang tulus. Ia bisa merasakan jejak lengkuas yang melunak.
pedas cabai yang telah menjinak, dan gurihnya santan yang telah mengkristal menjadi minyak yang wangi. Ini adalah rasa dari waktu yang dihabiskan untuk mencintai. Persis seperti kata-kata pengasuhnya dulu. Di sampingnya, beberapa warga desa duduk bersama, menikmati hidangan yang sama dari kuali yang sama. Tidak ada protokol meja makan. Tidak ada urutan kursi berdasarkan kekuasaan. Di sini, di depan piring rendang ini, semua orang adalah sama. Makhluk yang butuh makan dan butuh dihargai. Khalid melihat cermin dirinya pada wajah-wajah legam itu. Ia melihat ketenangan yang selama ini ia cari di dalam brankas bank, namun tidak pernah ia temukan. Cukup. Satu kata itu bergema di kepalanya. Selama ini, hidupnya adalah tentang kurang. Kurang tinggi gedung yang dibangun, kurang banyak angka di rekening, kurang luas pengaruh politiknya. Namun, di perjamuan sederhana ini, di tengah aroma bumbu yang meresap hingga ke tulang, ia merasa untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, ia sudah cukup. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada dunia. Ia tidak perlu lagi menjadi pangeran untuk merasa mulia. Rendang ini telah mengajarinya bahwa kemuliaan sejati justru berada di dalam hitamnya jelaga dan keriputnya tangan yang tulus melayani. Perjamuan ini terasa abadi, bukan karena makanannya yang tak habis-habis, tapi karena rasa yang ditinggalkannya akan menetap selamanya di dalam jiwanya, menjadi kompas baru bagi langkah kakinya yang akan datang. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa kembali memakan kemewahan yang tidak punya jiwa lagi. Ia terus menyuap nasi hangat itu, merasakan setiap bulirnya sebagai sebuah berkat. Di kejauhan, matahari Sumatera mulai naik, menyinari hamparan sawah yang hijau zamrud. Di dunia luar, namanya mungkin sedang menjadi berita utama karena menghilang. Namun di sini, di bawah atap kedai yang hampir roboh, Khalid merasa baru saja ditemukan. Aroma kopi pahit yang baru saja diseduh di atas tungku menyatu dengan kelembapan udara pagi yang masih menyimpan sisa hujan semalam. Di kejauhan, di atas perbukitan hijau yang menyelimuti Payakumbuh, suara baling-baling helikopter terdengar membelah kesunyian, menciptakan getaran frekuensi rendah yang terasa hingga ke ulu hati. Titik hitam di langit itu adalah simbol dari dunia lama yang sedang menjemput paksa miliknya. Tim pencari elit, protokol keamanan tingkat tinggi, dan segala kemegahan yang ditinggalkan Khalid kini sedang menyisir setiap jengkal tanah Sumatera untuk menemukannya. Namun, di bawah atap kedai yang bersahaja, sosok yang mereka cari sama sekali tidak berniat untuk ditemukan. Khalid berdiri di tepi jalan setapak, menatap helikopter itu dengan tatapan datar. Ia mengenakan kemeja katun murah yang dibelikan oleh warga desa, sarung yang disampirkan di bahu, dan sandal jepit yang alasnya sudah menipis. Jam tangan miliaran rupiahnya masih tergeletak di atas meja kedai, berdampingan dengan ponsel yang layarnya retak dan mati total. Bagi dunia, benda-benda itu adalah identitasnya. Baginya sekarang, itu hanyalah sampah logam yang tidak lagi memiliki makna. Kemana perginya seorang pangeran ketika mahkotanya sudah meleleh menjadi lumpur? Ia berbalik, menatap ibu tua yang masih sibuk membersihkan kuali besar tempat rendang itu lahir. Wanita itu tidak memandangnya dengan tatapan memuja. Ia memperlakukan Khalid seperti ia memperlakukan setiap pengembara yang singgah, dengan kehangatan yang jujur dan tanpa syarat. "Kau akan pergi?" tanya ibu itu. Suaranya hampir tidak terdengar di antara desau angin di pohon kelapa. Khalid terdiam sejenak. Ia merasakan tanah basah di bawah kakinya, menghirup udara yang penuh dengan aroma rempah dan kehidupan yang lambat. Ia teringat pada air mata yang jatuh di detik ke-10 saat pertama kali ia mencicipi rendang itu. Air mata itu telah menghanyutkan semua kesombongan dan kekosongan yang ia kumpulkan selama 3 dekade. Hening. "Pangeran Khalid mungkin sudah pergi bersama badai semalam, Ibu," jawab Khalid dengan suara yang tenang, hampir menyerupai bisikan. Yang tersisa di sini hanyalah seorang pria yang baru belajar cara memasak hidup dengan sabar. Saya ingin belajar lebih banyak tentang rempah, tentang waktu, dan tentang cara menjadi manusia yang cukup.
Ia melangkah pergi, bukan ke arah jalan raya tempat tim pencarinya mungkin akan menemukannya, melainkan ke arah jalan setapak yang masuk lebih dalam ke jantung desa. Ia tidak membawa koper, tidak membawa paspor, dan tidak membawa nama besar. Ia hanya membawa rasa rendang yang masih tertinggal di ingatannya. Sebuah rasa yang memberitahunya bahwa rumah bukan tentang seberapa tinggi kau membangun dinding, melainkan tentang seberapa dalam kau membiarkan dirimu meresap ke dalam bumi. Helikopter itu akhirnya melintas di atas kepala. Debu-debu jalanan beterbangan, namun pria bersarung itu tidak menoleh sedikit pun. Di mata dunia, ia mungkin dinyatakan hilang atau diculik. Namun, di tanah Minangkabau yang tulus ini, ia baru saja ditemukan oleh dirinya sendiri. Jejak kakinya di lumpur, perlahan tertutup oleh air hujan yang kembali turun dengan lembut. Seolah alam semesta setuju untuk merahasiakan keberadaannya. Mungkin yang tertinggal di sini hanyalah sebuah bayangan. Sementara pria yang asli baru saja mulai berjalan menuju keabadian dalam kesederhanaan.